Pak Yos VN aja Pak, supaya apa yang Anda suarakan itu bisa Anda dengar sendiri, supaya bisa bisa mengolah kembali, karena kata kalimat-kalimat Bapak ini nggak beraturan, kacau balau ya. Anda mengatakan agama itu hanya hayalan, hanya apa dan sebagainya. Itu dasarnya dari mana Pak? Jadi kalaupun berdusta itu ya minimal ada dasarnya juga Pak. Anda ngutip dari mana dusta itu? Jadi Tuhan itu memerintahkan menciptakan kemudian mengutus manusia ke muka bumi ini itu untuk beribadah, untuk menyembah kepadanya, melayani, berbakti kepadanya. Itu dari mana? Tata caranya kalau tidak ada ajaran Tuhan, ajaran agama, satu dan satu-satunya hanya ajaran Islam yang dimuat Tuhan di dalam Alkitab, Kitabullah, Kalamullah, Kalimatullah. Ya dari mana Pak Yos kalau Anda mengatakan itu semua hanya hayalan? Jadi untuk manusia dan jin sejatinya itu sebenarnya tidak ada yang disebut kematian, hanya pindah alam Pak. Ya, jadi kalau orang tertidur itu namanya alam tidur. Nah, pada saat orang mengalami berada di alam tidur itu manusia itu tubuhnya itu terpisah antara ruh dan sebagian saja jasad Pak, karena jasad kan ada dua tuh, ada jasad kasar atau raga, ada jasad halus atau jiwa. Jadi pada saat manusia itu tertidur, maka ruh dengan raga jasad kasar itu menyatu, sementara jiwanya terlepas. Begitu. Bedanya dengan manusia yang mengalami kematian yang pindah di alam kubur, alam barzah kan pindah juga, pindah alam, nggak mati juga. Beda dengan malaikat, hewan dan tumbuhan, itu beneran mati kalau ajalnya tiba itu. Bukan berarti hanya pindah alam, tidak. Jadi pada saat di alam kubur itu ruh juga terpisah dengan sebagian jasad. Jasad yang mana yang terpisah? Raganya, jasad kasarnya. Jadi ruh dengan jiwa menyatu, raganya yang terpisah. Jadi karena raga terpisah dari ruh, maka raga rusak. Nah itu kalau udah di alam kubur. Jadi untuk manusia dan jin sejatinya itu sebenarnya tidak ada yang disebut kematian, hanya pindah alam Pak. Ya, jadi kalau orang tertidur itu namanya alam tidur. Nah, pada saat orang mengalami berada di alam tidur itu manusia itu tubuhnya itu terpisah antara ruh dan sebagian saja jasad Pak, karena jasad kan ada dua tuh, ada jasad kasar atau raga, ada jasad halus atau jiwa. Jadi pada saat manusia itu tertidur, maka ruh dengan raga jasad kasar itu menyatu, sementara jiwanya terlepas. Begitu. Bedanya dengan manusia yang mengalami kematian yang pindah di alam kubur, alam barzah kan pindah juga, pindah alam, nggak mati juga. Beda dengan malaikat, hewan dan tumbuhan, itu beneran mati kalau ajalnya tiba itu. Bukan berarti hanya pindah alam, tidak. Jadi pada saat di alam kubur itu ruh juga terpisah dengan sebagian jasad. Jasad yang mana yang terpisah? Raganya, jasad kasarnya. Jadi ruh dengan jiwa menyatu, raganya yang terpisah. Jadi karena raga terpisah dari ruh, maka raga rusak. Nah itu kalau udah di alam kubur. Ilmu politik atau ilmu siasah itu adalah secuil dari sekian yang disebut ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu Islam. Pak Jaga Sukma. Jadi ilmu politik atau siasah ya jelas terkait dengan ketuhanan, adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membalas tipu daya, makar-makar para yang memusuhi, gerombolan-gerombolan yang memusuhi Allah, baik iblis maupun setan bala tentaranya ya, dengan cara
tipuan juga. Jadi balas tipuan dengan tipuan, balas makar dengan makar. Begitu Pak Jagasukma. Jadi kurang lebih seperti polisi yang membalas tipuan dengan menipu juga, berpura-pura atau sebagai intel. Ngono Abas Jagasukma. Pak Jagasukma bicara makam-makam itu apa? Keberadaan Anda udah melewati jalur pendidikan. Anda udah khatam syariat, teori-teori, tarikat-tarikat, praktek-praktek udah mahir. Skillnya itu udah terampil. Pak Jagasukma berbicara makamnya sama lawang pendidikan aja nggak kelar-kelar situ. Ente itu nggak kelar-kelar di dunia pendidikan. Bahkan kalau saya di sisi saya menilai Anda itu belum sekolah. Buru-buru ngaku-ngaku berpendidikan terus udah kelar pendidikannya sehingga makamnya itu udah tinggi. Jadi kalau kita bicara makam itu ya seperti kami ini yang udah berpendidikannya juga tinggi, jadi sudah ranah aplikatif, sudah di ranah hakikat kitanya ini bergeraknya, bukan lagi di ranah syariat dan tarikat karena udah lewat tuh pendidikannya. Tinggal mengaplikasikan ya, meningkatkan kualitas jam tayangnya aja, pengalamannya aja yang diasah, hingga nantinya itu akan dapatkan hasil ma'rifatnya itu, ya, kedekatan kepada Allah. Bu Adian, saat jiwanya terlepas tuh di mana tempatnya Pak Ibu? Saat jiwanya terlepas, tidur kan jiwanya terlepas kata Ibu. Di mana tuh jiwanya? Letaknya di mana waktu terlepas itu? Tinggal di mana tuh? Kalau Mas Supar mungkin bisa jawab tuh, bisa bantu itu Bu Adian, bisa bantu di mana tuh? Saat orang tidur kan dia nggak ingat apa-apa tuh, hilang tuh. Nggak mimpi kan, dia hilang, lenyap. Nah kemana itu hilangnya, tinggal di mana tuh yang lenyap hilang itu, yang jiwanya itu? Bisa nggak dijelaskan sama Bang Supar? Tidur itu mata istirahat, badan istirahat, daya pikir kita istirahat. Tapi dunia halusinasi tetap jalan. Jadi gimana jiwa yang pergi? Kok gak ada yang pergi kok, istirahat semua. Itulah tidur, kecuali mati baru pergi dari tubuhnya gitu. Tetap aja nempel jiwanya itu, jiwanya nempel, rohnya nempel, daya pikirnya nempel, semuanya nempel, cuma istirahat. Enggak, jawab tadi kan katanya jiwanya menghilang, saat tidur itu menghilang jiwanya dari mana? Nah saat dia menghilang itu di mana? Kok menghilang, sembunyinya di mana? Apa sembunyi di kolong dapur atau sembunyi dalam Ka'bah atau di mana gitu? Kan mau tahu juga jawaban beliau gitu. Jadi takdir itu, ketetapan itu bukan hanya ranah free will atau takdir mu'alak, tapi ada juga takdir atau ketetapan yang sifatnya mutlak, yaitu takdir absolut ataupun mubram ya. Kalau terbalik ya di cek sendiri ya, di cross check sendiri Pak Jagasukma. Nah disitulah peran dari free will. Jadi contoh dari free will itu ya pilihan-pilihan hidup kita untuk beramar ma'ruf atau memilih beramar mungkar, bernahi mungkar, atau memilih bernahi ma'ruf. Nah itu termasuk takdir free will. Takdir mutlak atau takdir mubram seperti Anda lahir sebagai laki-laki, Anda lahir sebagai manusia, bukan sebagai malaikat, tercipta sebagai malaikat. Nah itu takdir mutlak itu bukan takdir pilihan, itu dipilihkan oleh Allah.
gitu. Tidak ada kuasa Anda untuk memilih. Karena pasti kalau Anda kuasa untuk memilih, Anda pasti kuasa kalau minimal dijadikan manusia yang level Nabi, yang level Rasul pastinya. Karena udah dijamin surganya, dan surganya itu surga tertinggi. Dan kalau bicara mengenai tajalli, takhalli, tahalli, itu kan hanya istilah. Jadi kalau kita berbicara tahalli, berarti itu sama dengan beramar ma'ruf, koleksi upah pahala. Kemudian kalau takhalli sama dengan bernahi mungkar, itu menjauhi upah-upah dosa atau upah maut. Nah, hasilnya adalah tajalli. Jadi kalau Anda beramar ma'ruf, bernahi mungkar, maka ma'rifatullah, akan mengenal Allah, akan lebih dekat dengan Allah. Itu juga yang disebut dengan tajalli. Jaga sukma, jadi jangan mau didoktrin dengan hanya penggunaan permainan kata saja. Anda dibuat dibuat muter-muter itu di ranah perbedaan itu, sampai akhirnya Anda merasa bahwa Anda berbeda makam. Jadi tetap nempel di jasadnya gitu ya. Jadi jiwanya tetap nempel di jasadnya tapi istirahat gitu menurut sampean ya. Oke. Yo, baca sukma mau tahu aja gimana caranya. Ya pastinya di genggaman Allah. Allah menggenggam jiwa seseorang pada saat tertidurnya. Gimana caranya, itu suka Tuhan. Ini Pak Super cekikikan. Itu cekikikan ini cengengesan kayak begitu, itu lambang kebahalulan, kejahiliaan. Jangan disebut bahlul, kata bahlul itu katanya udah melek dan statusnya udah pintar tuh. Nah, ente jahil. Ya, sedikit lagi murakat, jahil murakat. Nah, itu lambang kejahilan itu adalah cengengesan itu, like Pak Super nih. Sifat saya saja yang hanya non Tuhan, hanya makhluk. Kau membatasi 20, emang sifatku hanya 20. Gimana sifat dari Tuhan kau membatasi sampai hanya 20. Yos. Kau bersuaralah supaya kedengaran juga kau punya inilah. Tunjukkan, katanya siapa itu Pak Sunarto, tunjukkan katanya pelangimu, pelangi LGBT. Ya, saya paham. Jadi artinya kesimpulannya free will itu ada, kan itu aja. Intinya kan saya nggak membicarakan tentang takdirnya, membicarakan tentang free willnya Pak. Jadi Ibu punya kesimpulan free will itu ada, memang ada. Saya juga sepakat. Karena tanpa free will, manusia itu misalnya nggak ada free will sama sekali, kemudian dikasih neraka, saya anggap itu Tuhan berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Dia masuk neraka tanpa free will dia, tapi atas takdir semata-mata kan gitu. Berarti Tuhan tuh kejam kepada orang-orang yang ditakdirkannya buruk, maka meniscayakan adanya free will. Sehingga apabila orang mendapat takdir buruk, contoh takdir buruk yang saya maksud adalah masuk neraka, dimurkai Allah, itu kan takdir buruk Pak. Kalau orang masuk surga dari Allah berarti kan takdir baik. Maksudnya gitu loh. Takdir akhir, perjalanan akhir manusia itu kan setelah kematian kan ada dua Bu ya. Satu ada ke surga, ada ke neraka. Ke surga artinya diridhoi Allah, ke neraka artinya kan dimurkai Allah. Nah, seorang yang masuk neraka dimurkai Allah itu karena takdir semata atau karena free will-nya? Saya punya keyakinan itu karena ada free will. Karena kalau masuk neraka semata-mata takdir, berarti Tuhan kejam, zolim kepada orang-orang yang masuk neraka tersebut. Kenapa? Karena bukan atas free will dia, tapi karena manusia itu di free will. Al-Quran bilang wahadainahun najdain, kutunjukkan dua jalan. Maksudnya jalan ke surga ke neraka itu sebenarnya jelas saja, tinggal kita milih kan. Nah, saat orang memilih jalan ke neraka, kemudian dia masuk neraka, nah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala
artinya tidak kejam gitu loh maksudnya. Nah, makanya dengan adanya free will itu saya juga percaya kalau seandainya manusia itu bebas dari free will, nggak ada free will sama sekali, kemudian dimasukkan Tuhan ke neraka, itu menunjukkan Tuhan ini tidak bersifat kasih sayang, bersifat zolim gitu. Karena menakdirkan orang semau-maunya Tuhan tanpa ada unsur pada diri manusia sifat free will. Karena ada unsur free will, itulah saya meyakini kalau nantinya kita ini masuk neraka, nantinya kita ini dimurkai oleh Tuhan, itu 100% kesalahan kita sendiri. Sebagaimana doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau, subhanaka, maha suci engkau, ini kuntu minaz zalimin, dan akulah yang zalim. Kenapa zalim? Ya salah pilih. Kenapa jadinya dimurkai Allah? Kenapa jadinya masuk neraka gitu loh, Mbak. Jadi kalau ada sifat pilihan pada manusia, saya setuju gitu. Malah kalau ada manusia nggak punya sifat pilihan, tidak ada ikhtiariah untuk memilih, saya malah nggak setuju gitu, Mbak. Ya gitu maksud saya. Mungkin di sini kita sepaham gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Coba biar jelas itu dalam manusia itu ada apa saja, itu jelas terangkan. Jangan langsung bilang jiwanya pergi kemana gitu. Sampean itu jelaskan dulu dengan penuh apa yang ada di dalam tubuh manusia, itu jelaskan dulu, lalu yang pergi yang bagian mana gitu loh, biar jelas ini pendengar ini. Kalau nggak jelas ya cuma tinggal ketawa. Jiwanya itu seperti apa gitu loh, apa seperti cahaya atau seperti apa air, kan nggak ada yang tahu seperti apa jiwa itu. Istirahat dari mana Pak Supar saat kau dikejar-kejar anjing terus nggak bisa terbangun? Emang lo istirahat, jantungmu nggak berdetak kencang itu. Halusinasi itu penyakit. Nah, Pak Supar ini bukan penyakit. Anda itu bukan berhalusinasi. Anda bukan berpenyakit. Yang tadi cengengesan lambang kejahiliaan, itu aja sih Pak Supar. Jangan ngaku-ngaku pesakitan ya. Sampai sebut-sebut lagi halusinasi itu penyakit. Iya, jelaskan jiwanya yang pergi itu seperti apa gitu loh wujudnya. Itu hanya dunia halusinasi itu di bawah sadar. Dunia halusinasi. Oh, kita bangun saja. Saya ini tidak tidur loh. Punya hayalan saya ini, pacaran dengan sampean. Itu loh. Ini ada ini bayangannya. Tuh. Gimana ini? Belum tidur saya ini, sudah ada. Kenapa tidur disebut mati sukro ya? Tidur mati kubro, matinya yang baru disebut mati kubro. Karena memang hakikatnya mati itu kan hanya untuk manusia dan jin itu hanya terpisah untuk sementara. Ruh dengan jasad ini hanya terpisah untuk sementara. Beda dengan malaikat, tumbuhan dan hewan. Saat ajal mereka tiba, tidak ada istilah hari kebangkitan. Dia kalau itu terpisah ya udah terpisah aja, nggak ada kembalinya. Jadi mereka itu hanya dikenal, misal hewan hanya dikenal dalam keadaan tidur, jadi terpisah sementaranya di situ. Tapi untuk raganya ya udah nggak bakal lagi bangkitkan. Gitu Pak Supar. Nah, kenapa orang yang lagi tidur ya disamakan dengan orang dalam sikon ahlul fatra atau yang belum akil balik dengan orang yang pesakitan jiwa, ya, orang gila gitu. Kenapa disamakan? Tidak ada pembebanan syariat kepadanya. Tidak ada pembebanan untuk menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu jiwa terlepas.
Nah, kalau ahlul fatrah, anak-anak yang belum akil balik, walaupun jiwanya belum terlepas atau dia dalam keadaan tidak tidur, tapi kan jiwanya itu termasuk pangkal panca indera batin, akal pikiran itu kan termasuk dari komponen jiwa, jasad halus. Nah, itu kan belum sempurna terbentuknya gitu. Jadi belum bisa digunakan. Begitu pula kepada orgil ya, ODGJ ini adalah karena jiwanya juga yang mengalami sakit. Jadi sama aja udah dianggap lepas juga tuh jiwanya ya. Begitu Pak Supar. Kita dialog itu yang jelas. Kita mau dialogkan apa di sini? Dialogkan dulu tentang takdir dan free will gitu loh. Karena penting ini, kita ini semata-mata takdir apakah free will, agar kita bisa mengetahui kebijaksanaan Tuhan, keadilan Allah, dan seterusnya. Itu loh maksudnya. Maka free will itu ada atau tidak, gitu loh. Manusia ini punya free will atau tidak, itu dipastikan dulu. Kalau kita menganggap kita ini nggak ada free will, saya bilang Tuhan itu kejam karena menciptakan neraka jahanam. Dia masuk neraka jahanam atas pilihan Tuhan, bukan pilihan si hamba. Berarti Tuhan kejam kan? Tapi kalau orang masuk neraka jahanam nantinya itu pilihan si hamba sendiri karena salah pilih. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, mau pilih yang mana? Jadi kalau Anda minum racun, nggak minum madu, jangan salahkan yang buat racun gitu loh. Maksudnya itu free will Anda, kalau Anda keracunan gitu. Maksudnya kalau ada orang minum racun, itu Tuhan juga milihkan dia minum racun. Tuhan yang bikin racun, dia minum racun, gerak Tuhan juga, pilihan Tuhan juga. Memaksa dia untuk minum racun kan kejam banget kalau Tuhan begituan kan. Itu loh maksud saya. Kalau ada orang minum racun karena stres, ya kan, karena pikirannya bingung, akhirnya minum racun, bunuh diri dia. Nah, dia bunuh diri itu takdir apa free will? Menurut saya itu adalah free will dulu, kemudian baru takdir minum racun gitu loh. Maksudnya di sini hubungan begini loh maksud saya, agar kita itu dalam hidup ini kalau dapat takdir buruk tidak nyalahin Tuhan, itulah maksudnya, tidak nyalahkan yang maha kuasa itu loh. Kalau kita dapat takdir buruk, jadi kalau kita dapat takdir buruk itu berarti salah kita sendiri. Kenapa minum racun itu takdir buruk, seharusnya Anda minum madu, minum obat gitu kalau sakit kan. Anda ditakdirkan sakit ya minum obat supaya sembuh, datang ke dokter Adini kan minta obat gitu kalau dia masih jadi dokter obat penyakitan gitu loh. Maksud saya begitu loh, masuk bicara tentang takdir dan pilihan itu supaya kita mengetahui tentang sifat keadilan Allah, bahwa Allah itu tidak zolim kepada hambanya. Itulah maksud intisarinya. Tidak bisa nih, tetap aja menyatu. Cuma kita daya pikir yang lewat mata ini berhenti gitu. Coba pejamkan mata, sudah ada hayalan itu, tidak perlu mimpi. Hayalan itu ada sudah. Mau berhayal siapa jalan sama kamu, jalan-jalan langsung ada itu. Kalau mata terpejam itu. Nah, kalau mata terbuka itu ya dunia mata sudah. Nah, dunia mata dan dunia tanpa mata akan lain kan. Itu. Jadi tidak terpisah atau tidak terpisah dari tubuh. Halusinasi istilahnya. Berhalusinasi. Kalau mata ini tertutup sudah dunia halusinasi itu jalan. Ruhnya yang menyatu dengan raganya, jasad kasarnya. Nah, jasad halus atau jiwanya ini yang dalam genggaman Tuhan, digenggam Tuhan ya, dipegang Tuhan. Gimana cara Tuhan memegangnya? Ya suka-suka Tuhan, mau tahu aja kamu. Kenapa Bang Kismet gak ngomong? Mau diwakilkan Bang Yos ini, Pak Yos ini bisukah mau diwakilkan Bang Kismet?
Ada netizen kok yang menilai. Tenang aja Pak Yos, Anda cukup tunjukkan pesonamu, tunjukkan gigimu yang ompong. Yang ompong Abah Unang yang ompong ya. Kalau Abah Yos, free will itu takdir. Free will itu adalah satu dari takdir, satu dari ketetapan, ketentuan ataupun keputusan dari Allah. Kita juga bertakdir Pak, kita juga ada takdir. Kita ini manusia ini ada takdir, ada ketetapan, ada kehendak. Itulah kehendak bebas tadi, itu takdir juga namanya. Jadi itu hanya perihal lafal aja Pak. Kalau Jaga Sukma mau mengindonesiakan lafal takdir ya jatuhnya ketetapan. Jadi misalnya ketetapan MPR apa dan sebagainya. Nah itu juga takdir dari MPR, ketetapan dari MPR. Itu penggunaan kata-kata seperti itu jangan mau di apa namanya di apa ya, orang bermain logical fallacy begitu kayak caranya. Ya begitu memang caranya untuk membrainwash seseorang itu memang dengan permainan kata-kata Abah Jaga Sukma. Jadi hati-hati memang. Ya tubuh manusia termasuk Rasulullah Yesus itu terdiri dari dua komponen utama Pak Supar, ruh dengan jasad. Nah jasad ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, jasad halus atau software atau jiwa. Nah disinilah panca indera batinia ini ya menjadi perangkat dari jiwa ini adalah akal pikiran, hati nurani, syahwat, emosi ataupun nafsu. Nah di sini nafsu nih di jiwa ini. Nah kalau jasad berikutnya adalah jasad kasar atau hardware atau perangkat kerasnya kita ini. Jasad kasarnya kita itu namanya raga. Nah di raga inilah panca indera lahiriah aktif, otak, mata, telinga, indera peraba ya, indera perasa, indera pengecap. Nah begitu. Ini semua kalau ranah raga kita bercerita maka ranahnya pada hal yang bersifat pengetahuan. Kalau ranah jiwa berarti bersifat pemahaman, pengertian, dan ranah mengimani. Nah kalau kita mau lagi masuk ke ranah keyakinan atau keimanan ya, kalau raga itu baru makam. Kalau kita cerita makam tadi Abah Jaga Sukma itu ngomong makam. Nah kalau baru ranah raga maka itu baru disebut ilmul baru disebut ainul yakin ya, baru keyakinannya itu baru taraf ainul yakin. Kemudian kalau makamnya itu udah lanjut lagi taraf jiwa itu namanya ilmu yakin, kemudian hakul ya. Ya kalau Tuhannya Yesus nggak beritahu, kenapa Anda ngotot harus tahu? seperti apa? Lagi-lagi Abah Supar ngomong-ngomong halusinasi, mau amat kamu disebut halusinasi. Halusinasi itu pesakitan ya, termasuk salah satunya pesakitan jiwa itu. Gangguan tidur, kenapa juga disebut gangguan tidur juga dapat menyebabkan halusinasi? Ya karena itu tadi, karena jiwanya. Itu Pak Supar. Jadi saya kasih contoh, misal Pak Supar nih melihat ada jamur yang begitu besarnya berlari ke arah Pak Supar ya. Nah ini ada kejadian nyata seperti ini. Pasien-pasien narkoba ya yang direhabilitasi itu dia melihat adiknya yang berlari ke dia itu adalah jamur yang besar. Yang berlari itu dia kira jamur yang mengejarnya, padahal itu adiknya. Dia ambil pisau kemudian dia tusuk itu jamur, ternyata kepala adiknya yang tertusuk. Nah itu kisah nyata, itu yang namanya halusinasi Pak Supar. Jadi gangguan persepsi.
Jadi apa yang diterima oleh panca indera lahiriah tadi, jadi ini ranah raga. Karena dia pengaruhi raga juga. Kalau kelainan di jiwa itu juga pengaruhi raga. Nah, dia melihatnya itu pada tidak sesuai dengan realita yang ada. Itu Pak Supar. Yang berpendidikan saja ya belum tentu ya layak disebut bermakam gitu, seperti Abah Jaga Sukma ngomong. Lah apalagi yang nggak berpendidikan. Yos. Berhalusinasi itu memang nggak lagi tidur Pak Supar, ya Allah. Kalau lagi tidur itu ya namanya bermimpi. Hal yang udah maha pasti, bukan lagi pasti Abah Jaga Sukma. Jadi tidak akan ada lagi yang berani mempertanyakan, meragukan, menyangsikannya Abah Jaga Sukma. Buru-buru klaim-klaim sosokan membahas apa dan sebagainya. Jadi takdir, free will maupun yang bukan free will, mumprah maupun mu'alak ya, takdir pilihan atau dipilihkan, itu kedua-duanya adalah hal yang maha fakta, maha pasti. Jadi nggak ada lagi yang bisa membantah, bahkan oleh iblis sampai kapanpun itu. Nggak ada yang buruk Abah Jaga Sukma. Kenapa memilih koleksi upah pahala, upah maut? Memilih untuk dilempar ke neraka nantinya. Karena itu baik menurut dia. Jadi nggak ada yang buruk, semua baik. Menurut siapanya? Menurut yang memilihnya, Abah Jaga Sukma. Kalau mengenai penyakit Abah Jaga Sukma, jangan tunggu ada keluhan, ada gejala baru konsumsi obat atau resep tabib. Karena kalau Anda udah ada keluhan, udah ada gejala baru ngeh ya, itu pasti mau tidak mau, suka atau tidak ya, pasti larinya dicekoki dengan resep dokter ataupun racun. Karena udah nggak tahan lagi deritanya. Namanya berhayal nggak perlu sampai tutup mata kali. Yang penting Abah Supar ini mau aja jadi tuh. Apalagi udah menjadi habit, kebiasaan Pak Abah Supar untuk berhayal. Ya silahkan saja. Itu hanya perihal kemauan aja modalnya. Ya ilmu Tuhan, ilmu agama satu dan satu-satunya hanya ilmu Islam. Jelas maha tidak terbatas. Nah apalagi apa Anda hanya membatasi sifat dari Allah, sifat dari Tuhan itu hanya 20. Di lain sisi Anda mengatakan tidak terbatas gitu. Berarti Anda pelintat-pelintut ini Abah Yos. Dia mengatakan bahwa batasannya memang dia. Kenapa Allah berfirman memerintahkan kita, menyerukan kita untuk berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Karena ilmu Tuhan itu sangat luas. Jangan merasa cukup dengan apa yang kita inikan ya, kita yang tahu sekarang. Jadi minta petunjuk kepada Allah, minta bantuan kepada Allah untuk ditambahkan ini apa yang memang kita butuhkan tapi kita belum mengaksesnya. Gitu Abah Yos. Itu makanya saya bilang tadi Abah Yos, Anda itu VN aja supaya dalam menyampaikan edukasi itu minimal Anda itu larinya mengedukasi diri sendiri. Karena mulut Anda kan paling dekat, telinga paling dekat dari mulut Anda kan telinga Anda sendiri. Jadi kalau Anda memfiatkan itu, suara Anda akan kedengaran oleh telinga Anda sendiri. Jadi Anda bisa mendeteksi nih, cepat mengatasi sendiri kekacau balauan Anda dalam menyampaikan ini. Mengetik kata-kata ini amburadul loh.
Ya umat manusia itu memang tidak ada yang punya ilmu. Bahkan iblis itu juga nggak punya ilmu. Para nabi, para rasul nggak punya ilmu. Ilmu yang digunakan itu adalah ilmu dari Tuhan, ilmu Allah, ilmu Islam, ilmu agama. Sedangkan iblis mengambil ilmu itu, menyelisihi ilmu itu aja, Pak Yos. Jadi umat manusia itu, jin itu hanya hak pakai aja kan ilmu Allah, hak guna, bukan hak milik. Haleluya, Yahweh itu sebenarnya adalah sama dengan lafal tasbih alhamdulillah, memuji kepada Tuhan, karena Yahweh itu menurut informasi itu adalah nama dari Tuhan. Begitu pula Hasim, nama dari Tuhan yang semuanya itu adalah dengan gramatikal tetragramaton, terdiri dari 4 huruf nama dari Tuhan yang sifatnya mutasyabihat. Itu Bang Sisi. Jadi ada nama dari Tuhan jenis yang mutasyabihat ini yang jangankan bisa ditakwil ya, bahkan tidak dapat ditafsir atau diterjemahkan. Makanya lafal Allah Hasim Yahweh itu tidak pernah berubah alias abadi. Di semua bangsa itu dilafalkan demikian. Tidak seperti nama dari Tuhan yang sifatnya muhkamat seperti Al-Basir, itu kalau dalam bahasa Ibrani dilafalkan El Roy, kalau dalam bahasa Indonesia dilafalkan Sang Maha Melihat atau Yang Maha Melihat. Itu Bang Sisi perbedaan nama dari Tuhan yang sifatnya mutasyabihat dengan yang sifatnya muhkamat. Maksudnya tahmid ya, tasbih itu kan subhanallah. Lafal tahmid alhamdulillah. Pak Yos siapa sih guru Anda? Saya penasarannya sama guru Anda. Kok muridnya kayak gini? Tauhid itu sama dengan Eka, sama dengan Manunggaling, sama dengan penyatuan, menyatu, sama dengan konspirasi atau persekutuan. Jadi iblis dan setan bala tentaranya dari jenis jin dan jenis manusia itu saling mentauhidkan, mentautkan, menyatukan, memanunggalingkan. Untuk apa? Agar kekuatan sihirnya lebih besar. Jadi bedakan lafal tauhid itu dengan lafal lafal tauhid eka dengan lafal esa dengan tunggal beda, al-ahad, al-wahid beda dengan lafal eka atau tauhid penyatuan ini Pak Yos. Untuk itulah ada agama Pak Yos. Jadi ilmu Tuhan, ilmu agama satu dan satu-satunya ilmu Islam itu memberitahukan tentang fikih ataupun hukum-hukum amaliyah yang bersifat perintah itu yang terdiri dari hukum atau fikih amaliyah wajib, ada sunnah, ada mubah wajib, ada mubah sunnah. Kemudian yang tergolong fikih atau hukum amaliyah yang menjadi larangan adalah terdiri dari hukum atau fikih mubah ya, makruh tahrim, makruh tanzi, dan ada yang haram. Nah, begitu pembagiannya Bang Yos. Ilmu tasawuf itu ya ilmu dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu akan mentasawufkan diri, mensucikan ruh dan menjaga kesucian ruh dan menjaga kemuliaan daripada jasad kita. Itu Pak Yos. Caranya gimana? Ya beramar ma'ruf bernahi mungkar. Amalkan yang Tuhan perintahkan, jauhi yang Tuhan larang. Jadi Anda sibukkan diri dengan rutinitas bertakhali dan bertahali. Nah itu. Ya ilmu dunia itu ya
ilmu dunia itu. Jadi di dunia ini Pak ada dua keilmuan, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya itu adalah ilmu Tuhan, ilmu agama atau ilmu Islam. Ilmu akhirat itu yang mana adalah ranah atau lingkup alim ulama atau pakar-pakar ilmu akhirat, yaitu tata cara kita menyembah kepada Tuhan. SOP-nya, protokol-protokolnya itu seperti apa, tata urutannya itu ilmu akhirat. Sedangkan ilmu dunia adalah perihal ilmu sains dan teknologi. Ini terkait dengan sarana dan prasarana atau alat dan bahan yang digunakan dalam menyembah kepada Tuhan gitu. Jadi ilmu tentang sarung, ilmu tentang makanan, minuman, nah ilmu tentang pertanian ini cakupannya ke ilmu dunia atau lingkup ke alim umaraan. Nah kalau ini bergabung itu tadi yang kita ngomong-ngomong sebelumnya itu tentang ulil amri yang Allah berikan kewenangan untuk menunjuk pemimpin, karena tidak ada lagi Allah udah menyerahkan ke ulil amri untuk menunjuk pemimpin. Allah nggak turun tangan langsung di dalam menunjuk sebagaimana di masa kerasulan dan kenabian. Benar, Yos ini secara umur ya memang belum akil balik, makanya kacau balau nih. Jadi memang butuh kesabaran yang ekstra karena secara kuantitas udah uzur bangkotan ya, secara usia Pak Yos ini udah uzur, meskipun secara umur Anda itu masih bayi gitu. Ya begitu, makanya butuh ekstra memang ya. Tapi untunglah aku udah terkenal ini ya, diperhitungkan dalam menggembalakan domba sesat. Jadi yang belum akil balik ini ya siap-siap tak rebonding. Jelas saya sholat berarti saya punya kehendak bebas untuk atau free will memilih untuk sholat, itu kehendak saya. Setelah itu kehendak saya mandi, tidur, apa dan sebagainya, itu kehendak saya. Masa kehendak Tuhan hanya untuk sekedar makan minum itu? Ya kan Tuhan yang berikan kita kehendak bebas. Situ yang aneh-aneh, Tuhan yang berikan kok kau yang meriang. Kamu tolak mentah-mentah ya. Tetap free will itu udah menjadi hak paten manusia dan jin, bukan pada malaikat, bukan kepada hewan, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada batu. Burung beo itu ya nggak suka menghayal seperti Abah Yos. Jadi bahkan dengan burung beo itu Abah Yos itu nggak pantas disandingkan, boro-boro soal mau dibanding-bandingkan segala dengan burung beo. Gak level. Nah ini Dina, siapa ini? Dina Taruk mana? Ya jangan dikira ya kekaplingan setan dan iblis itu hanya dari bangsa jin, ada juga dari manusia. Dan inilah yang senantiasa manunggali, tauhidkan diri, menyatukan diri, berkonspirasi, bersekutu agar kekuatan sihirnya itu lebih kuat, sehingga makar dan tipu daya mereka itu lebih lebih poten gitu. Saya bawa Kristen. Emang kapan saya bilang Kristen itu agama? Congnya juga ini Sios ini. Kristen itu gelaran buruk yang dirampok dari kaum Antioquia. Jadi sejak kapan Kristen menjadi agama? Bahwa diklaim oleh NKRI adalah agama, itu buktinya NKRI ini bahkan satu dunia ini masih syarat jahil. Sampai gelaran buruk kok dipaksa-paksa jadi nama ajaran Allah, ajaran Tuhan. Ajaran yang agama yang tidak kacau, tidak agama kacau, itu hanya menjadi hak
hak paten daripada ad-dinullah atau din yang hanif, ya, dini yang hanif, ajaran yang lurus. Ad-dinullah hanya ad-dinul Islam, ad-dinul hanif hanya ad-dinul Islam. Itu Kristen mana ada menjadi nama agama. Ajaran agama itu ajaran Islam, ajaran yang selamat, damai, aman, tentram, sejahtera, sentosa, ajaran yang salum, ajaran yang eiren, ajaran yang peace. Nah, kalau istilah baptisan itu ya ada beberapa penggunaan merujuk kepada beberapa pengertian. Baptisan itu ada yang merujuk kepada langkah bersuci, penyucian, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Yesus di Sungai Yordan. Itu dibaptis artinya dia mandi junub, mandi besar, untuk selanjutnya mengalami proses pengurapan atau pengislahan atau pemaksuman untuk menjalankan sebelum menjalankan misi kenabian dan misi kerasulan. Jadi pada saat diurapi atau dimaksumkan atau diislahkan, nah disinilah free will itu dicabut sebagian, ya. Makanya Nabi dan Rasul itu formatnya itu udah semi robot gitu, Abayos. Tidak lagi seperti manusia, fitrah manusia bawaan penciptaan dari para nabi, para rasul yang murni atau pure free will di dalamnya. Jadi ada kemampuan atau kuasa yang Tuhan berikan untuk membangkang ataupun melawan kehendak Tuhan. Itu Abayos, itu baptis. Nah, yang kedua, pembaptisan ini juga identik dengan pemberian nama ataupun gelaran. Jadi kalau gelaran iblis, nama Ad-Dajjal, gelaran setan, kemudian nama para nabi dan para rasul, itu adalah nama baptisan, pemberian langsung dari Tuhan. Nah, itu juga nama baptisan, pemberian nama dan pemberian gelaran. Jadi seperti nama saya itu baptisan dari orang tua, pemberian dari orang tua, kemudian gelaran dokter. Nah, itu juga baptisan gelaran dari kolegium atau ini yang khusus terkait dengan kepakaran atau kealim umaraan dari profesi dokter gitu. Yesus Kristus itu apa? Kristus itu maha budak belian, adalah maha hamba sahaya, jauh dan jauh di bawah daripada status babu hamba. Kalau babu itu kan merdeka, kalau hamba itu memang dia budak, ya. Tetapi suatu saat kalau ada tuan atau orang yang kaya membebaskannya dari perbudakan, maka dia bisa bebas. Tetapi yang disebut abdi, maha budak belian, maka tidak akan pernah merdeka sampai kapanpun, fid dunya wal akhirat. Itulah yang disebut Kristus. Nah, Kristus ini atau maha budak belian ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Kristus asli sama dengan Abdullah, anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, budak-budak Allah, budak belian Allah. Nah, itu penyembah Tuhan, itu yang disebut anak-anak Tuhan atau anak Allah. Nah, yang Kristus palsu siapa? Abdul Ad-Dajjal, adalah penyembah Dajjal, penjilat iblis, maha budak belian dari iblis. Ngono yos. Emang itu pangkat? Abdullah kok pangkat? Lebih Abdul Ad-Dajjal, pangkatnya Bang Yos Abdul Ad-Dajjal. Al-Masih la'natullah alaih. Demos Kratos, demos adalah rakyat, Kratos adalah kekuasaan mutlak atau apa ya. Itulah togut.
Nah, produk-produknya seperti pemilu, nah itu semua takut menyelisihi hukum Allah karena menyerahkan kekuasaan mutlak ya, bukan kepada Allah, bukan kepada hukum-hukum Allah. Itu. Jadi itu anti Pancasila demokrasi itu. Karena utamanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa seharusnya tidak akan pernah memberlakukan tagut. Free will itu adalah qada dan qadar. Priyadi Firman. Jadi takdir qada itu takdir azali. Ya, takdir qadar itu takdir ke depannya atau gini ya. Qada itu hulu, kemudian qadar itu hilir gitu, yang akhirnya. Nah, di antara qada dan qadar ini ada takdir mu'allaq dan mubram. Nah, itulah free will. Jadi masih terkait Pak Priyadi. Jika ingin mendapatkan hasil ma'rifat gelaran yang muhsinin, maka silahkan istiqomah, teguh pendirian untuk berakidah mukmin. Jadi sampai ajal tiba, tetap istiqomah berakidah mukmin, maka pasti di akhirat nanti Anda akan dimakrifati dengan gelaran muhsinin. Pak Priyadi. Begitu pula saat Anda di bumi ini sabar dan tabah berakhlak muslim, maka Anda akan disematkan ma'rifat dengan gelaran muttaqin. Ya, jika benar mencintai beliau, Prabowo dan lain sebagainya, maka jangan biarkan dia menjadi korban tagut, ya, menjadi tumbal dari tagut pemilu bin demokratos. Begitu Pak Tony. Di antara takdir qada dan qadar inilah bermain takdir mubran dan mu'allaq, Pak Priyadi. Jadi mubran ini yang disebut tadi mutlak, absolut, ya, bukan nisbi, relatif atau pilihan. Takdir mu'allaq, free will di situ letaknya. Mu'allaq itu takdir free will. Di situ pilihan, di situ bukan dipilihkan, beda dengan takdir mubram. Kalau qada dan qadar, gini saya kasih contoh ya. Takdir qada itu ketetapan Tuhan yang mau menciptakan manusia dalam watak, ya, dalam watak yang sama semua, ya, pasti terangkum dari 4 watak ini. Plekmatis damai ala Imam Abu Bakar, kemudian koleris kuat ala Imam Umar, sanguinis ceria ala Imam Utsman, dan melankolis sejati ala Imam Ali. Nah ini. Dan pada Rasulullah keempat watak ini ada dengan komposisi yang berimbang. Itu Pak Priyadi. Nah, yang ini takdir keadaannya ini, nah takdir hulunya, azalinya, asal muasalnya. Nah, yang disebut dengan takdir qadar, ya, qadar, nah itulah yang hasil akhirnya atau hilirnya. Jadi dari watak ini, ya, dari watak ini nantinya akan membentuk karakter. Nah, karakter inilah yang disebut setelah ditempa, ya, watak-watak ini setelah ditempa, tergantung penempaannya gitu. Kalau ditempa dengan akidah mukmin, akhlak muslim, maka pasti takdir kadarnya itu, hasil akhirnya itu adalah ahli surga. Begitu pula dengan takdir qada yang keempat watak tadi, kalau ditempa dengan akidah musyrik dan akhlak kafir, maka karakter atau hasil akhirnya atau qadarnya itu adalah ahli neraka. Laknatullah alaihi.
Niat itu baru sebatas free will terkait amalan batinia. Masih ada amalan lahiriah. Doa-doa itu juga termasuk amalan lahiriah, perlakuan-perlakuan, ikhtiar itu juga masuk dalam amalan lahiriah. Jadi yang namanya free will itu tidak hanya sebatas niat aja, niatnya jadi dosen bahasa Arab. Tetapi yang dia lakonin itu kuliahnya di Fakultas Kedokteran. Itu namanya nggak nyambung, nggak jaka sembung bawa golok, nggak nyambung, lok. Nah itulah yang dikatakan tidak khusyuk. Amalan-amalan itu tidak sinkron, tidak khusyuk artinya apa yang Anda amalkan secara batinia tidak sesuai selaras dengan amalan lahiriahnya. Sama aja kalau Anda niatnya ke Jakarta tapi Anda berangkatnya ke Surabaya, gak nyampe. Nah itu juga free will. Jadi pilihan Anda untuk tidak khusyuk dalam berbuat, tidak khusyuk dalam beramal itu juga pilihan. Demikian pula orang yang memilih untuk khusyuk, untuk menyelaraskan atau mensinkronkan apa yang disebut amalan lahiriah dengan amalan batinnya. Apa yang menjadi niatnya dengan apa yang menjadi realisasi dari niat tersebut. Ya kalau ini terkait rencana, ya. Rencana kita itu kan yang makhluk-makhluk ini kan belum tentu yang baik buat kita. Nah, kalau itu murni pure menjadi rencana kita dan sinkron dengan apa yang menjadi rencana dari Tuhan dan Tuhan izinkan untuk terjadi, maka itulah yang terbaik. Rencana kita menjadi rencana yang terbaik karena menjadi rencana Tuhan juga. Tetapi saat rencana kita itu tidak menjadi rencana Tuhan, ya berarti itu bukan yang baik buat kita. Ya, seperti saya tapi itu baru bisa dikatakan demikian kalau kita sudah menjalaninya. Tetapi tetap aja mentok. Ya seperti saya menjalani pendidikan spesialisasi, saya jalani. Bukan berarti saya nggak menjalani, saya jalani tetapi dengan beberapa jihad, berikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi jatuhnya nggak selesai, nggak jadi spesialis gitu. Nah ini berarti rencana saya tidak menjadi rencana Tuhan. Tetapi kabar baiknya, kabar gembiranya karena rencana Tuhan itu pasti itulah yang terbaik buat saya. Meskipun mungkin saya belum tahu hikmah apa di balik ini, tetapi yang jelas itulah yang terbaik bagi saya. Itu terkait dengan rencana. Terkait juga dengan takdir sih sebenarnya. Berarti ada kehendak-kehendak yang sebenarnya udah mutlak karena kemahabaikan dari Tuhan kan begitu penempatannya. Sebenarnya kalau kita berbicara hasil itu ya sejatinya tidak di dunia ini kalau kita bicara hasil. Karena yang disebut hasil, yang disebut panen, yang disebut menuai itu apa yang kita tabur, apa yang kita tanam, apa yang kita jihadkan di muka bumi itu hakikatnya nanti di akhirat. Gitu. Lah, terus saya selama ini berjuang untuk bisa selesai di spesialisasi saya itu bukan free will. Loh kalau saya memilih menyerah, karena ini ada beberapa case ya. Ada beberapa juga residen anestesi itu yang gak selesai seperti saya, tetapi beda pilihannya. Ada yang memilih bertahan dengan menempuh segala cara seperti saya. Saya ke ombudsman, saya kemana konsultasi, meminta petunjuk. Ada juga yang membiarkan di saat diperlakukan yang bagaimana kemudian memilih berhenti. Itu kan juga pilihan.
Dan memang masing-masing berbeda pilihan ya, tergantung pilihannya masing-masing. Terus kalau Anda mengatakan tidak ada free will, berarti yang menerakakan kamu siapa? Kalau bukan kamu sendiri yang memilih neraka, berarti kamu menuduh Tuhan dong. Nah, inilah yang disebut dengan takdir qada, Friyadi. Jadi secara azalinya, secara fitrah, format bawaan luhur, pembawaan penciptaan manusia itu memang tiada daya dan tiada daya dan tiada kuasa. Tetapi yang disebut dengan takdir qadar, setelah diberi kuasa, setelah diberi kemampuan dan diberikan daya, maka akhirnya dia punya. Begitu yang namanya takdir qadar. Setelah diberikan kemampuan. Untuk itulah dikatakan dari sekian makhluk di muka bumi ini, manusialah yang paling apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa aslinya itu apa ya, tapi kalau ditranslate itu disebut maha bodoh ya. Tapi maha jahil mungkin juga ya istilahnya di situ. Saya belum lihat lafal aslinya. Karena manusia ini udah tahu tanpa daya dan upaya, tapi mau-maunya menerima beban atau amanah sebagai khalifatullah, sebagai wakil Tuhan dalam mengurus bumi ini, dalam memakmurkan bumi ini. Jadi itu lafal Allah secara azali, takdir kadanya. Tapi setelah diberikan kuasa jadi berubah. Jadi qadar. Sayangnya manusia itu nggak ada yang bodoh, Pak Yos. Takdir qada ya daripada manusia itu ya adalah pintar dan cerdas. Takdir qadarnya yang pintar ini jadi awam, kemudian yang cerdas ini jadi ahli atau pakar. Nah, inilah semua pakar-pakar inilah yang berwenang untuk bergabung dalam Qaulil Amriyan, dan salah satu tugas utamanya itu adalah menunjuk atau memfatwakan siapa yang layak memimpin di antara kita. Nah, itu Pak Yos. Jadi yang ada itu adalah jahil dan alim. Jahil itu bukan bodoh. Jahil ini bisa berujung pintar dan cerdas kalau udah teredukasi. Gitu. Jadi hanya belum mengakses pendidikan aja. Ya seperti yang istilah ahlul fatrah itu, yang belum akil balik itu. Itulah yang disebut jahil. Masih belum tahu apa-apa. Nah, setelah teredukasi pelan-pelan jadi alim, tahu. Melek gitu, bukan lagi buta tapi melek. Istilahnya itu kalau Anda mau meminjam lagi istilah perjanjian baru, ada domba sesat, ya domba keriting, ada domba lurus. Nah, domba sesat keriting inilah yang disebut domba buta. No, Pak Yos. Itu kan ada perintah dari Allah, ikra. Jadi saksikanlah fenomena yang ada di sekitarmu. Jadi dulu Pak Tony ya, itu belum ada yang namanya berafiliasi. Jadi belum ada namanya ikatan pengemis. Sekarang itu udah ada bosnya Pak Tony, itu semacam semacam ikatan tenaga kerja. Jadi pengemis ini disebar, ada bosnya. Jadi mereka ini kasihan yang ngemis itu paling hanya diberikan apa gitu. Nah, yang memperkaya itu ya bosnya. Gitu Pak Tony. Nah, itu saksikan fenomena yang ada seperti itu. Nah, kenapa sampai ini sebenarnya juga tidak terjadi? Karena belum kafahnya khilafah Islamiyah tegak. Andai ada, maka tidak akan mungkin ada lagi perilaku seperti ini. Dengan adanya Baitul Mal, nah ini pengelolaan zakat dan sebagainya, ini nggak akan terjadi seperti ini. Saya sudah lama terkenal Pak Yos, jauh sebelum saya ketemu dengan Bang Kismet. Jadi Anda begini aja, percuma kalau menghujat saya ya, langsung aja ke menghujat Tuhan aja Pak Yos. Katakan ajarannya udah betul tuh. Kalau masih menyebut ajaran itu belum klop, langsung ke Tuhan.
Kalau menyebut ajaran Tuhan itu ajaran agama, ajaran Islam itu hayalan apa dan sebagainya, itu masih tanggung. Langsung ke Tuhannya saja. Gitu, Pak Yos. Hujat terus Tuhan. Nah, itu. Ya bisa juga kamu sebut bahwa Tuhan itu asbun ya, Tuhan itu maunya terkenal, sosokan mau disebut terkenal, makanya buat ajaran. Nah, ngono. Lanjut Pak Yos, lanjut. Jadi takdir kadarnya itu bisa saja sama-sama besar si A si B, sama-sama kecil si A si B, tapi takdir kadarnya bisa berbeda karena adanya free will ini, Pak Priyadi ya. Karena adanya takdir free will ini, si besar yang sama tadi, si A si B yang sama-sama besar, atau si A si B yang sama-sama kecil tadi berbeda pilihan, maka pasti takdir kadarnya akan berbeda. Apakah dia ahli surga atau dia ahli neraka.
Sekarang bagaimana kita supaya tercegah dari kemunafikan atau mencegah keji mungkar di perasaan. Kalau tadi kan mencegah keji mungkar di pandangan. Jadi kita tidak boleh kalau mencegah keji mungkar dan di pandangan itu kita tidak boleh memuji-muji makhluk ya. Yang kita puji itu harus perbuatan Tuhan itu, asma Tuhan itu, sifat Tuhan itu dan zat Tuhan itu. Nah, begitu kita menyaksikan makhluk yang berbuat, nah, asma makhluk lah, af'al makhluk lah, sifat makhluk lah, zat makhluk lah. Di saat itulah kita syirik. Di saat itulah nanti kita akan turun menjadi di perasaan kita akan menanggung rasa yang tidak baik nanti. Nah, timbul di perbuatannya akan berlaku keji dan mungkar nanti. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita tercegah keji dan mungkar di perasaan nih. Nah, di perasaan ini kan hukumnya munafik nih. Lawan munafik kan mutakin. Nah, ya. Gimana kita supaya jadi orang mutakin? Tanamkan dalam hati kita itu la haula wala quwata. Kita itu tidak punya daya upaya apapun sama sekali gitu loh. Kita tuh tuli, bisu, buta, tidak berkehendak atau hayat besar sama kodrat di muka alam itu bukan hak kita, itu hak Allah itu. Makanya kita tuh mati, tuli, bisu, buta, digagahi, tidak punya daya upaya apapun, tidak punya pengetahuan gitu kan, bodoh. Nah, itu fakir, miskin, papah, doif, banyak dosa. Tanamkan itu di perasaan kita itu. Nah, itu juga yang disebut dengan taubat namanya, itu mengembalikan hak kepada hak. Jadi itu hak Tuhan, jangan dipakai oleh kita itu. Nah, itu cara untuk supaya kita jangan terhindar dari kemunafikan gitu kan, yang nanti akan mewujud kemunafikan itu ke perbuatan itu. Nah, itu supaya kita jangan munafik. Ini mencegah keji dan mungkar di perasaan. Nah, sekarang mencegah keji dan mungkar di perbuatan. Nah, kan tadi yang taat kepada Allah itu yang mencegah keji dan mungkar di pandangan itu. Taat kepada Rasul itu yang mencegah keji dan mungkar di perasaan. Sekarang taat kepada ibu bapak ulil amri minkum nih. Nah, di perbuatan. Nah, taat di perbuatan ini maksudnya apa? Kan ada dua bagiannya itu, hukum yang dihukumkan atau hukum yang ditetapkan. Hukum yang dihukumkan itu apa? Wajah takdir kita itu dari bayi sampai kita mati. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Ini nggak bisa kita terhindar dari wajah takdir itu, karena tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Apa-apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu nggak bisa dirubah itu. Pasti kan mewujud ke perilaku kita sekarang ini. Itu udah di alam minsal itu Tuhan sudah menulisnya, yang akan mewujud nanti ke alam kita sekarang, alam sahadah ini. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Itu sikapilah dengan sekali sabar, syukur, ridho, ikhlas, qanaah, tawakal, taat dalam kepasahan kepada Tuhan itu. Itu cara menyikapinya wajah tadi itu. Nggak bisa dirubah, nggak bisa. Kalau kita dikasih Tuhan buntu hidup atau miskin 5 tahun, ya jalanin. Nggak bisa jadi kaya. Makanya barang siapa yang diangkat tidak ada yang bisa menjatuhkan. Barang siapa yang dimuliakan Tuhan tidak ada yang bisa menghinakannya. Barang siapa yang dihinakan tidak ada yang bisa memuliakannya. Itu mesti ada faktanya gitu loh. Jadi cara menyikapinya lebih baik kita kan, apabila kamu bersabar dan bersyukur kulipat gandakan nikmat kata Tuhan kan, lebih baik itu gitu loh. Kalau seandainya kita diberi cobaan oleh Tuhan berupa kemiskinan, sakit misalnya atau apapun gitu kan. Nah, itu cara menyikapinya di wajah takdir untuk diri kita masing-masing. Nah, bagaimana kalau kita dengan anak, istri, suami, tetangga atau dengan siapapun bermasalah dengan taati hukum yang ada sebagian dalam Al-Qur'an itu. Tidak boleh membunuh, tidak boleh durhaka ke orang tua, tidak boleh berzina, tidak boleh menyakiti orang lain lah gitu kan. Nah, tak ditambah lagi hukum-hukum yang dibikin oleh pemerintahan yang sah. Itu juga Tuhan yang bikin sebetulnya itu. Kalau orang tuh nggak ada hayat basah sama kodrat ilmu kalam, bagaimana dia bikin undang-undang itu kan? Berarti yang bikin undang-undang itu sebetulnya juga kehendak Tuhan gitu. Nah, itu yang harus kita sepakati bersama. Hukum negara ini harus kita jalani bersama. Undang-undang lalu lintas misalnya, undang-undang pertanahan, undang-undang bagaimana kita kawin cerai segala macam, atau dengan orang lain dengan segala macam, pidana, perdata segala macam, itu jalanin. Hukum kesepakatan bersama itu. Nah, kalau itu kita jalani, ya selamat dunia kita kan. Nah, kalau yang tadi itu yang taat kepada Rasul itu yang selamat, atau mencegah keji dan mungkar di perasaan itu yang disebut selamat akhirat. Nah, selamat kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan itu ilmu tauhid itu kan, yang tadi pandangan, penyaksian itu.